betulan. Langsung sekali 5 lah, 10 lah. 10. Waduh, beneran dimakan dia sudah. Acehnya dari mana Bang Acehnya? Di mana Acehnya? Dari Aceh Tenggara, Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Mana itu? Kota Cane? Apa? Kota Cane. Ya, betul, Kota Cane. Kota Cane. Boleh aku nanya, Bang. Betul, Mas. Kota Cane kita, Kota Cane. Iya. Abang Rocky ini Muslim, Bang. Bang. Hah? Apa nggak terdengar suara Bang? Muslim, Abang Muslim. Iya, Muslim aku, Bang. Muslim. Mau saya seriusin pun gimana, nampaknya dia nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam, mau gimana? Udah saya terusin, ya kan? Jadi Bang Rocky ini Muslim yang mengerti agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja? Hah? Apa? Muslim yang mengerti agama Islam atau ikut-ikutan saja? Muslim ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk surga. Kalau udah ucap itu masuk surga ya? Iya. Sebentar lu Bang, aku ke pedasan sebentar. Jangan lu bicara aku. Inilah saudaranya Rijal nih teman-teman ya. Jadi kalau udah mengucap seperti itu masuk surga ya Bang ya? Ya. Kalau udah mengucap la ilaha illallah begitu masuk surga? Bang, sekejap aku Bang ya. Turunkan. Bang, diturunkan pun yang datang juga. Yang datang yang kalau diturunkan pun yang datang juga yang ngeyel-ngeyel. Ya gimana? Berarti kalian yang membuat acara jadi seperti ini. Gimana? Diturunkan pun saya sudah bilang yang Kristen jangan naik. Tapi masih mengajukan permintaan naik. Ya tidak masalah gimana. Cara seperti ini saja. Oke, sudah ya Bang ya? Sudah ya? Oke, saya turunkan. Teman-teman, saya kan sudah bilang, saya itu mau mengadakan acara yang bagus. Tapi yang datang ke sini seperti tadi, mau cari anak adopsi, ya mau gimana? Apanya yang mau kita ini kan? Ya kan? Oke, Al-Abror. Sudah kalian lihat orang Islam betapa paniknya? Malam Mas Estis. Iya, Al-Abror, Anda Muslim. Suara apa itu di belakang, Bang? Oh, ini ada acara dari. Kalau ada acara begitu gimana Anda mau naik ke sini terus Anda mau ngomong? Itu ya. Enggak, ini agak jauhan ini. Oke ya, kita masih berharap masih ada Muslim yang punya nyali, ya. Masih berharap kita ada Muslim yang bernyali, yang memiliki pengetahuan, ya. Santai saja. Sultan. Ya, selamat malam Sultan. Ya, selamat malam. Ya, Bang Sultan, Anda Muslim ya? Ya. Gimana Bang Sultan? Itu suara apa itu Bang? Suara apa yang sampai ke sini itu? Suara apa? Terlalu. Ya, suara TV-mu besar kali Bang. Suara apa yang besar? Suara TV.
Besar ya. Abang, pelankan suara TV, Bang. Ntar dulu jadi matiin. Ya, coba silakan nyalakan kamera, yuk. Saya heran ini ngeliat muslim-muslim ini udah babak belur tiap hari di sini. Apa Sudah kau tidak ada bilang perlawanan. Sudah Mana babak kameranya belur, tidak ada perlawanan. Ya, Sultan. Saya ini sangat merindukan ada seorang muslim yang mengerti agama Islam untuk saya ajak diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi nyarinya susahnya setengah mati. Gimana itu? Lah iyalah, kamu carinya di TikTok, carilah di pondok pesantren, datanglah kepada para kiai, para ustadz. Di pondok pesantren adanya mereka lagi nyabulin para santriwati. Itu kan Lu isi kepalamu. gimana tuh, sih Anda ini? Ya datanglah kepada Anda yang dengar ini, nggak kepada berita-berita? pesantren yang benar. Anda dengar nggak berita-berita di TV? Seorang Ya. ustadz ditangkap polisi karena mencabuli santriwati. Besok lagi kejadian lagi. Mau Anda suruh saya cari di situ tempat seperti atau memang itu cerminan agama Islam? Itu seorang ustadz, satu ustadz yang berbuat itu tidak mewakili ustadz yang lainnya, Des. Satu orang bagaimana? Apa- Oke, saya tunjukkan berita-berita ya. Nih, waduh, Anda ini luar biasa. Coba kamu ya. lihat di luar negeri, itu ada para pendeta Bos. itu yang berbuat cabul. Apakah mereka mewakili para orang tersebut? negeri? Tidak. Sebentar, luar negeri mana? Ya cobalah lihat berita-berita, kan banyak tuh. Ya, Coba luar ustadz negeri yang mana yang kamu maksud? Kalian ini Banyak Islamnya tuh di fitnah Amerika tuh. terus. Luar negerinya. Jangan pindah-pindah. Kau aja udah nggak benar itu. Kau bilang. Oke, baik. Kamu kan Kita pengen tahu ini, orang yang Bang, berilmu. kita Ya. ini kan sama-sama orang Indonesia, jadi kita lebih paham Ya. keadaan Indonesia. Paham nggak? Ya. Bagaimana Anda bilang di luar negeri, Anda ke sana saja tidak pernah? Ya kamu kan bilang tadi. Coba fokus tadi ke ustadz tadi. Oke, Ya, sebentar ya. Nih, saya agama sebentar. klarifikasi. Kasus Ustadz mencabuli santriwati. Ini kasus begini, ini tiap hari ada terus. Ya, itu ustadz di Indonesia ini berapa banyak? Coba saya tanya. Ada banyak. Kasus pencabulan itu yang- juga ada banyak. Ya, banyaknya berapa? Baik, nih kita lihat beritanya ya. Kita lihat beritanya nih. Ya. Nih jumlah kasus Ustadz mencabuli santriwati nih. Jumlah. Anda suruh Dis, saya gini, cari gini. orang Islam di sana Gini, ya. Memang Dis, itu gini, cerminan Dis, agama gini, Islam Dis. mau gimana? Wih, gini Dis. Kalau Nih. kau mencari ustadz yang cabul, ya salah lah kau. Jadi Anda suruh tidak semua- saya dengar Bang. Tadi saya ya, bilang kamu Anda mencarinya carilah yang ustadznya yang benar. di mana Jangan ya mencari yang Rika di cabul. mana? Ya carilah yang benar, kan banyak yang benar Kagak itu. ada. Semua kasus mencabuli santriwati. Ya otakmu yang benar, carilah yang benar. Loh, Ini aja kamu sekarang caption baik salah nih. nih. Saya Kamu saya aja balik ke caption kamera ini salah saya nih, Juden nih. Ketika Waduh, Anda ya. ini nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Lihat nih ya. Nih, Nah, deretan, perhatikan tuh. Deretan, sebentar. Nih, deretan kasus pencabulan di pondok pesantren. Nih, banyak jadi nggak kehitung. Gimana Anda itu? iya. Nih, ini masuk Kamu tempo kan nih. lihat berita kan banyak itu yang Nih, tidak. deretan kasus pencabulan pondok pesantren terbaru di Tulungagung. Tiap hari berita kayak begini. Tiap hari. Tiap hari kasus pencabulan santriwati. Gini. Dengar dulu. Dengar ya. Dengar, kau dengar dulu. Iya, ini saya Udah mendengarkan. tutup tuh. Saya Ya. mendengarkan. Nih, Ustadz kasus nih oknum yang lagi bikin nih. kau dengar dulu, kau ngomong juga. Ya udah, silakan. Ustadz yang bikin cabul itu tidak mewakili umat Islam, tidak semua. Kata Ada yang siapa? Ini Kau dengar sesuai dulu. dengan Aku belum ajaran selesai, dengar dulu. Muhammad. Kau dengar dulu. Itu Tidak sesuai semua dengan itu ajaran mewakili. Muhammad, mengikuti sunnah Rasul. Gimana? Ajarannya mana yang kau maksud? Ajarannya mana Baik, yang kau sekarang maksud? saya Coba. tanya, boleh nggak menikahi Ya. anak kecil?
Ya, yang mana? mencret. Coba. Di dalam agama Islam boleh tidak seorang pria dewasa mengawini atau menyetubuhi anak di bawah umur? Boleh nggak? Siapa yang menyetubuhi anak di bawah umur? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad Ya. menyetubuhi Aisyah waktu Aisyah berumur 9 tahun? Tidak. Tidak. Wah, Makanya kalian itu inilah tidak teman-teman yang membuat muslim kalian itu itu nggak tidak akan berani mendapat naik hidayah. ke sini. Makanya ini teman-teman ya, kawan-kawan kita yang muslim ya. Si Edis ini dia terfokus dengan yang pertama ustadz yang cabul, yang kedua ya orang-orang Islam yang berbuat tidak benar. Dia fokus ke sana. Ya, itu aja yang dia dalam otak dia itu aja, orang yang tidak benar, orang yang biar cabul, Coba, sampai sekarang Sultan, yang tidak benar. pelan-pelan Jelas ya. Itu Gini, orang Sultan. yang tidak benar. Ya. Gini Sultan, Ya. berapa umur Aisyah ketika Muhammad pertama kali bersetubuh dengan Aisyah? Ya. Itu saya tidak penting, saya tidak pernah bahas itu tuh. Nggak penting. Gak tahu. Kalau kamu pengen tahu Gimana tentang Anda ini? Tadi kan Eh. kita bahas masalah kasus seorang ustadz menghamili santriwatinya. yang Kemudian menghamili santriwatinya di bawah itu beda umur. bos, itu beda ya. Yang menghamili Loh, itu karena mengikuti ustaz-ustaz sunnah yang kurang Rasul. ajar itu. Tidak ada sunnah Rasul kayak gitu. Oke, Kalau baik, Rasul saya itu, tunjukkan. dia menikahi. Baik, itu juga menikahi. Apa pula kamu bilang Loh. menikah kalau nggak ada ditangkap itu? Perhatikan nih, kasus. Apa pula yang menikah? Lu ada kemarin di Madura, ada terbaru di Madura. apa? Seorang Ya, apa tuh kasusnya? ustadz Namanya juga menghamili ustadz. santriwatinya, katanya sudah nikah di situ. Ya itu bodoh itu, nggak Kok ada itu bodoh? nggak Itu benar ngikutin itu. Muhammad gimana? Apa pula mengikuti Muhammad? Oke, Muhammad baik. itu tidak ada Nih, seperti saya itu. tunjukkan hadisnya ya. Makanya kau tuh nggak berapa ide. Makanya jangan terfokus dengan hal-hal yang bersifat itu yang negatif. Negatif, Terfokus berarti dengan Anda anggap ini negatif. Iyalah, masa berita-berita masa kau mendengar terfokus dengan ustaz-ustaz yang kurang ajar itu tidak Baik. mewakili Kurang ajaran Islam. ajar, waduh. Ya kurang ajar lah. Mengikuti Masa sunnah anak kecil Rasul gini. Anda bilang kurang Sunnah Rasul yang ajar. mana yang kau maksud? Nih, coba ya saya bacakan. Ini dari detik.com, Detik Hikmah. Ini Nah, itu kau website Muslim. Itu aja kau dari detik.com kau baca. Maksudmu ini bukan website Muslim ini, Detik Hikmah. Coba aku yang bertanya ya, kau aja yang bertanya. Kau lihat. Ini loh, Detik Hikmah. Alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang usianya masih belia nih. Rasulullah Nah, kau dalam kalau bertanya hidupnya, tentang itu, kenapa Anda mau saya bertanyalah, bacakan datanglah. kisah Itu. Muhammad? Ini saya mau bacakan kisah Muhammad, kamu kalian sudah bertanya malu. tentang Malu kalian dengan kelakuan tidak, saya Muhammad. tidak malu. Oke, baik, saya bacakan dulu. Dengarkan saya. Ini saya mendakwahkan syiar Itu ini hadis, agamamu kok. Lihat nih. itu kamu harus datang dulu kepada para kiai. Itu yang tersirat dengan itu, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nanti ada penjelasan. Oke, yang di sana. tersurat aja Tidak kita bisa bahas, kau jangan baca yang tersirat ya. dengan secara cuma-cuma kayak gitu. Perhatikan. Belajarlah. Nih, Nah, kalau kau pengen tahu, kalau kau punya niat gitu loh. lihat nih orang muslim. Mereka ketakutan mereka kalau dibahas agamanya. Karena Ngapain mereka takut? menyembunyikan borok agamanya. Kenapa Mana Anda ada ketakutan? Kenapa? Apa pula yang Loh, borok kalau kau begitu itu biarkan saya belum bacakan. paham. Ini saya bacakan nih. Kisah Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat melalui mimpi mengenai Aisyah tertuang dalam hadis berikut ini. Imam Bukhari meriwayatkan. Nampak. Pantesan Anda masih Islam, orang baca aja nggak bisa. Ya, nampak ini kecil, ini nggak tahu apa tulisannya tuh. Kecil Wow, bagaimana? Alasan aja. Nih, saya yang bacakan Nggak kalau jelas, kecil. nggak jelas. Kalau kecil saya yang bacakan. Apalagi Imam Bukhari. tertutup nih sama apa orang nih yang gini. Nih, saya ke atas ini, saya ke atas ini. Imam Bukhari meriwayatkan kisah sebelum sebelum Rasulullah SAW meminang Aisyah RA. Beliau melihat Aisyah sebanyak 2 kali dalam Bacalah mimpi. dari atas. Itu kan ada dari atas tuh kau tuh. Tadi saya baca dari atas. Oh, inilah mereka teman-teman. Ketika dibahas tentang Muhammad, siap-siap mereka. Darah halal, murtad, ini saya sedang membacakan kisah nabimu loh. Kenapa kamu ketakutan apa panik maksud begitu? kau darah halal murtad itu apa maksudmu tuh?
Ini saya sedang membacakan Nggak, kisah maksud kamu darah Rasulullah. halal murtad itu apa maksudmu tuh? Karena kamu ketakutan ketika kamu dibahas agamamu, terus kamu Apa merasa pula? terhina, Apa pula? terus kamu merasa Apa pula penistaan. ketakutan? Nggak ada, biasa aja. Nih, Kalau kau apa pulanya ketakutan, biasa aja pun. Nggak ada. ini Kamu kan baca-baca begitu aja. bagaimana Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia ketika dia berumur 9 tahun. 9 tahun. Nah, itu Nis. Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun. Kamu pernah baca enggak? Ada Yesus aja hadisnya. menikah. Hadisnya ada. Bukan 6 tahun, 8 tahun itu. Tunjukin hadisnya 8 tahun. Kalau ada saya lompat dari Monas. Lompat dari mana ada dadakan kayak gini. Harus diiniin dulu lah. Kita aja nggak ada bahan ini. Itu aja Yesus ada tuh nikah 6 tahun. Memang Itu mereka zamannya ini. itu berbeda. Makanya jangan Gini, mereka. kamu jangan tutup mulutmu, udah ketakutan. Bukan Udah ketakutan, malu kamu ini lihat mic-nya orang bodoh. jadi orang Kau Islam. tengoklah ini mic nih. Kalau gini mana jelas suara aku. Kedengaran juga Tengoklah. sama Apa kedengaran. pulanya kedengaran? Sekarang begini. Kedengar. Kalau ada Pak Ustadz menikahi santriwatinya yang masih di bawah umur. Makanya Dis, Itu kan kalau sedang kamu mengikuti berbicara ajaran tentang Muhammad gimana? Kalau kamu pengen tahu betul tentang pemahaman penafsiran tentang hadis, datanglah ke pondok pesantren. Ini pemahamannya Di gimana, pondok Pak Ustadz? Ini bagaimana? pesantren adanya Ustadz mencabuli santriwati. Nah, itu yang kamu datangi Ustadz santriwati. Loh, itu Makanya yang saya Ustadz lihat di santriwati berita itu gimana? sudah diadili, udah masuk ke penjara. Carilah Ustadz yang tidak mencabuli Oke, siapa? para santri. Siapa? Kan Siapa banyak Ustadznya? itu. Siapa? Itu banyak itu. Ustadz Hadi Sebutin Hidayat. satu. Ustadz Hadi Hidayat itu bagus itu. Emang Adi Hidayat berani ke sini? Ngapain ya kamu yang cari ilmu masak? Mana Gimana? berani Kan dia kamu ke sini? Ke sini gimana? Yang nggak penting ada tuh makanya nanti datang ke dia sini. langsung kabur lari. Makanya Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya melalui video ini bisa saudara-saudara kita para polemikus itu tersadarkan dan mereka lebih cerdas lagi untuk memahami tentang ajaran mereka. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita saksikan di video tadi, bagaimana seorang pria ya, muslim yang bernama Sultan, di mana dia ngeyel dan dia selalu ngeles teman-temannya ketika dibahas tentang ajaran agamanya, dan mereka sebenarnya tidak terima dan bahkan kepanasan marah, bahkan sampai mereka bisa melaporkan kepada pihak penegak hukum jika ada orang yang membahas tentang agama mereka dan mereka mencoba menggiring opini bahwa orang tersebut melakukan penistaan agama. Nah, teman-teman, inilah yang sering terjadi di negeri kita. Kalau misalnya kita sebagai orang Kristen membahas tentang keyakinan mereka, maka mereka tidak berterima dan mereka menganggap kita sebagai orang yang melakukan penistaan agama dan kita dilaporkan kepada pihak penegak hukum, dan itu yang terjadi kepada MKC, kepada Krisya Pelo, kepada anak Bata, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kenapa demikian? Karena memang tidak bisa mereka bantah secara argumen dan secara data, karena apa yang disampaikan oleh para apologet dalam debat dan diskusi mereka itu tentang data-data yang valid, apalagi di dalam diskusi edis kepada para polemikus, tentu saja itu sesuai dengan dalil dan fakta, dan mereka mencoba ngeles dari situ seperti Sultan tadi, ya dia harus suruh belajar kepada ulama dan lain sebagainya, harus lihat tafsiran. Nah, teman-teman, inilah yang sering terjadi ketika mereka tidak bisa bantah secara argumen, maka mereka mencoba memframing seolah-olah yang membahas tentang ajaran agama mereka itu tidak belajar, seperti Edis, ya di mata mereka itu tidak belajar, padahal Edis sudah berkali-kali mengakui bahwa dia mempelajarinya itu 13 tahun, teman-teman ya. 13 tahun. Kalau itu studi akademi, teman-teman, itu sudah mencapai gelar profesor itu sebenarnya. Saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.